Sehari-hari Anda juga menjalankan kemoralan seperti ini, di rumah juga seperti ini, di kantor juga seperti ini, di masyarakat juga seperti ini. Alangkah bahagianya ketika semua orang tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Alangkah bahagianya penjara juga sepi. Polisi bisa santai-santai. Tapi karena banyak orang punya agama sebagai harta yang pertama, tetapi tidak menjalankan kemoralan, akhirnya polisi sibuk. Nembak sana, nembak sini. Tiap hari berita penembakan penjahat banyak, tapi penjahatnya tidak habis-habis. Pelurunya mungkin yang lama-lama habis. Kenapa demikian? Karena kemoralan yang menjadi langkah selanjutnya setelah orang memiliki kerelaan atau memiliki agama, ini harus dikerjakan. Jadi sebagai umat Buddha, jangan bangga hanya dengan agama, banggalah dengan perubahan. Anda menjadi orang yang bermoral sebagai harta kedua. Harta yang ketiga, selain keyakinan, selain kemoralan, harta yang ketiga tadi sudah saya singgung, yaitu kedermawanan atau kerelaan. Karena ini menjadi paket keseluruhan dari agama itu sendiri. Tanpa adanya kerelaan, hanya ada kemoralan saja, menjadi orang yang kaku. Misalnya, beberapa orang suka menjalankan atasila. Tahu atasila? Oh tahu, kebetulan hari ini mengangguk. Biasanya geleng lagi. Nah, duit gambar giam loong, tahu? Sudah tahu. Oh sudah tahu sekarang. Oh, ada perubahan dia, sudah ada. Cepat sekali dia belajar, bagus. Tepuk tangan nih untuk Pak Alex. Wah hebat. Ada atasila. Misalnya atasila itu sebetulnya Pancasila biasa, tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, mabuk-mabukan ini dikembangkan menjadi tidak makan setelah jam 12 siang. Ada loh, dia jalankan, saya tidak makan setelah jam 12 siang. Tapi orang lain juga suruh begitu. Kamu kan sama-sama saya, jangan makan. Awas kamu kalau makan, saya cekik nanti. Loh kan kita yang jalankan kemoralan. Kenapa kita tidak barengi dengan kerelaan? Ya kita relainlah dia mau makan. Malah ketika kita sedang tidak makan setelah jam 12 siang, dia makan yang enak, yang kita sukai. Untuk ngetes. Netes gak liur saya? Wah liur saya masih banyak sekali. Berarti kita lemah. Tapi kita ngomong terima kasih saudara Alex, kamu menjadi guru bagi saya. Saya jadi tahu saya masih lemah, saya harus belajar lagi menggembleng diri. Tapi suatu ketika ketemu lagi, kita sudah tidak makan setelah jam 12 lagi, dia makan yang enak. Kemudian kita hanya ngeliatin aja, belum sadar juga kamu ya, masih makan terus ya. Tapi kita sudah senyum, bukan sinis. Oh, kita lihat dan kita nggak netes setetes pun tidak. Wah, kita ngomong terima kasih saudara Alex, kamu guru yang baik. Aku sekarang sudah tahu kemajuannya, bahwa aku bisa bertahan dan bisa mengendalikan keinginanku. Kemudian setelah jam 12 siang tidak makan, itu aturan yang pertama, tambahannya. Kemudian tidak menggunakan wangian, tidak nonton musik, tidak nonton hiburan-hiburan. Itu bagi yang melaksanakan sila. Tetapi jangan paksa orang melakukan yang sama. Jadi di dalam mobil, yang punya mobil mau nyetel musik, buka musik dia, jangan setel, awas kamu, matikan atau saya pecah kacanya.
Lah yang ngelatih kan kita, ngapain kita pusing dengan orang lain nyetel? Sudah cuek. Kalau kita masih wah enak ya, ajib. Itu kita berarti masih lemah mental kita. Tapi ketika dia nyetel musik, kemudian kita duduk diam. Itu juga lemah mental kita. Cuman actionnya yang kuat. Tidak perlulah bergaya-gaya di mobil. Gak mau denger. Ya, gak mau sebetulnya dia dengerin terus. Tapi ketika dia bisa tenang, dia bisa santai, tidak terpengaruh, tidak perlu di-actionin, itu dia sesungguhnya sudah bisa melatih kerelaan. Kemudian 8 sila tadi, sila yang terakhir tidak duduk dan berbaring di tempat yang dianggap mewah. Juga jangan paksakan orang, karena kerelaan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa melakukan satu tindakan sehingga membahagiakan baik diri sendiri maupun pihak lain. Seperti tadi function kan kerelaan, kita yang memfunction bahagia, kita binatang atau makhluk yang dilepas juga bahagia. Inilah dasar kerelaan. Agama tanpa kemoralan dan kerelaan sungguh hanya menjadi satu bentuk upacara saja. Tapi ketika keyakinan ditambah kemoralan dan kerelaan, dia menjadi orang yang berperilaku sesuai dengan dharma. Tapi masih kurang, saudara. Ada harta yang keempat, selain keyakinan, selain kemoralan, selain kerelaan, adalah kebijaksanaan. Jadi semua tindakan kita harus diawali dengan bijaksana. Dan ini juga menjadi topik kita di dalam malam hari ini, kekayaan dan kebijaksanaan hidup. Ternyata kebijaksanaan ini pun adalah bagian dari kekayaan. Apakah yang disebut bijaksana? Bijaksana ketika seseorang bisa membedakan mana yang penting dengan mana yang tidak penting. Sehingga dia bisa melakukan yang penting dan meninggalkan yang tidak penting. Ketika pada kesempatan ini Anda datang ke tempat ini dari berbagai tempat yang cukup jauh. Sampai kadang saya tanya, berapa jauh sih? Ya 1/2 jam Bante dari sini. 1/2 jam jauh ya? Kita kalau di Surabaya 1/2 jam itu baru macet di Lumpur Sidoarjo itu. Itu aja 2 jam di sana. Ini 1/2 jam sudah jauh katanya. Kita baru 2 jam itu 100 meter. Iya Bante jauh di sini ya. Anda yang dari tempat yang jauh datang ke sini dari berbagai mana saja, sesungguhnya karena Anda menganggap acara ini lebih penting daripada yang Anda tinggalkan.